Guys, lihat deh. Sekarang banyak berita-berita yang bilang kalau sampah makin menumpuk. Terus pasti juga makin lama soalnya banyak yang pakai. Gimana kalau semisal dari kejadian ini kita jadiin solusi? Jadi material bangunan dari sampah. Secara teknik sipil itu nggak mungkin. Bata itu harus kuat nahan beban. Sampah plastik mereka nggak bakal bisa. Mereka itu ringkih. Dan secara bisnis emang siapa yang mau beli? Kalau bank properti mah maunya yang murah. Ntar kalau harga kita naik dikit aja, ntar mereka mau tutup pintu. Tapi secara desain menarik loh. Bayangin, bata yang ringan, presisi, terus bisa bikin rumah adem. Itu nilai jual loh. Nah itu yang aku pikirin. Jadi kita nggak hanya jual bata biasa, kita jual nilainya juga. Coba deh sekarang kita lihat riset-riset yang terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang pernah neliti. Oke, coba aku pikirin dari sisi bisnis dulu nih ya. Misal nama perusahaan kita itu EcoBuild Nusantara. Nah, kita ini kan ceritanya lagi bergerak di material bangunan yang ramah lingkungan lah istilahnya. Terus nanti target awal kita itu siapa? Yang paling realistis sih perumahan. Terus sama kontraktor yang peduli sama lingkungan. Tapi biaya produksinya gimana? Bata merah sekarang aja masih murah banget. Kalau produk kita harganya mahal dikit, pasti nggak bisa masuk pasar. Bentar dulu, bahan bakunya kan limbah. Kalau kerjasama bagus, bahan baku bisa jadi murah, bahkan gratis. Pabrik-pabrik kan malah senang kalau limbahnya diambil. Nih, aku nemu referensi juga di sini nih. Katanya teknologi pemadatan limbah di bervaginal bisa menghasilkan bata yang kuat, lebih ringan dan punya isolasi panas yang lebih baik. Jadi secara fungsi ini emang punya potensi. Tapi alatnya gimana? Itu masalah selanjutnya. Masalahnya kan mesin cetaknya juga belum tentu ada di sini. Nah itu dia. Kalau harus impor, biaya logistiknya pasti mahal banget. Nah, makanya kita nggak boleh asal taruh di pabrik. Kita harus cari tahu dulu nih lokasi yang dekat-dekat sama kawasan industri. Kalau udah, kita bisa dapat biaya angkut yang lebih murah. Kalau bisa juga nih ya, kita cari kerjasama. Nanti kita bakal dapat limbah gratis dari perusahaan. Akhirnya itu yang bakal neken biaya kita. Dan mereka dapat keuntungan juga. Contohnya mereka bisa buat laporan pengurangan limbah buat SG mereka. Kalau gitu, kita harus punya ciri khas. Aku nih kepikiran dua fitur. Yang pertama itu bata tahan api, sama bata yang tahan panas. Jadi rumah itu bisa lebih sejuk. Nah, boleh tuh. Jadi orang-orang nggak cuma beli bata doang. Mereka juga bisa hemat listrik karena hasilnya mereka nggak terlalu kerja keras. Kalau gitu, jadi ada nilai ekonominya juga. Penghematan jangka panjang bisa jadi alasan orang buat beli produk kita. Itu baru menarik. Tapi kan kita juga butuh nih ya cara masuk pasarnya. Dan ini juga nggak mungkin langsung bisa gitu aja. Oke, sekarang kita mulai dari proyek yang kecil-kecil dulu. Kita cari pengembang yang mau kerja sama bareng kita. Nanti biar mereka mau kita kasih harga promo. Hasilnya itu yang buat evaluasi kita ke depannya. Jadi pilot project dulu. Kalau berhasil, baru bisa ke skala yang lebih besar. Oke, itu masuk akal. Berarti sekarang kita tinggal bikin semua ini kelihatan meyakinkan. Oke guys, kalau gitu kita harus punya arah yang lebih jelas dulu. Kita buat visinya. Oke guys, sekarang visi kita yaitu menjadi pemimpin besar material bangunan berkelanjutan dengan siap udara yang mendorong konstruktif tanpa limbah pada tahun 2040. Wah, gede banget ya. Tapi kedengarannya bagus sih, jadi kuat. Visinya itu harus lebih konkret, misalnya mengolah limbah jadi produk berkualitas, menyediakan material yang dapat terjangkau, dan mengurangi jejak karbon. Tepat target awalnya jelas. Tahun pertama, kita harus bisa mengolah minimal 500 ton limbah. Terus nanti untuk jangka menengah, kita masuk ke sertifikasi hijau. Terus sama kita kerjasama dengan lebih banyak pengembang. Strateginya gampang diucapin, tapi harus jelas. Jadi ada diferensiasi produk, kerjasama bahan baku, dan pemasaran hijau.
Bener, jadi diferensiasinya ada di fitur produk-produk kita. Tahan api, terus isolasi panas juga bisa, sama lebih ringan. Terus kalau kita kerjasamanya itu kita bisa dengan pabrik-pabrik limbah. Dan kalau semisal masalah promosinya itu nanti bakal kita arahin ke pesan, yaitu setiap rumah yang dibangun ikut mengurangi sampah. Kalau gitu, ini bukan cuma tugas kuliah. Nah bener, ini bisa jadi bisnis yang berjalan. Dan kalau dikemas dengan bagus, itu orang bisa jadi lebih tertarik. Jadi core values kita Innovation, integrity, and sustainability. Oke, ini baru mulai kerasa serius. Ini lagi kumpul nih. Tadi dari lama-lama saya dengar kalian ngomong sesuatu yang penting ya. Jadi gini Bu, kami mau merencanakan membuat perusahaan ekonomi Nusantara. Jadi itu perusahaannya bergerak di bidang material bangunan. Nah, tapi kalau misal di tingkat mahasiswa ini mau sumber nggak sih Bu? Nah, emang sejak awal itu banyak ide besar yang bahkan kelihatan terlalu besar buat kalian. Tapi yang penting itu bukan cuma idenya, tapi gimana kalian nanti bisa mewujudkannya. Berarti kita nggak salah arah kan, Bu? Enggak. Kalian sebenarnya udah punya masalah yang jelas, solusi yang masuk akal, juga tim yang bisa saling melengkapi. Kalian bisa dilihat dari sekarang. Nah, itu udah modal yang amat besar buat kalian melanjutkan ke depannya. Saya juga udah bikin logo yang awalnya apa Bu? Jadi itu batako yang membentuk huruf E, terus ujungnya itu dikasih daun. Nah terus nanti warnanya itu hijau sama abu. Itu maksudnya tuh bangunan kokoh, tapi tetap peduli lingkungan. Bagus ini, logo ini bagus. Logo yang baik itu gak hanya cuma soal tampilan, tapi juga pesan. Dan logo ini yang kalian buat sudah memenuhinya. Ibu, kata kami selanjutnya apa? Mulai dari yang kecil. Kecil tapi nyata. Kalian bisa buat prototype, terus uji ketahanannya. Habis itu cari mitra ya. Lalu kalian susun proposal bisnis yang rapi. Nanti saya bantu. Berarti kita benar-benar bisa mulai Bu. Kan bisa. Kalian memang harus mulai. Mulai sekarang. Aku urus cuci material. Aku urus masalah proposal. Aku urus desain produk. Dan saya urus rekomendasi dan infografis